jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Istana Negara. Hai Molangers, hari ini aku dan teman-temanku bakal berpetualang bareng pasukan baru kita nih. Ini dia si Nah, hari ini kita punya misi penting buat ketemu sama kucing Bobby, kucingnya Pak Presiden Prabowo. Ngebolang yuk, ayo. Lang, sabar dulu. Emang ini udah pasti bener tempatnya? Ya iya tuh, lihat tuh pintu gerbangnya gede kan? Ayo anak-anak, mau kemana? Mau ketemu Bobby, Pak. Bobby? Bobby siapa? Bobby Kertanegara, Pak. Kucingnya Pak Prabowo. Oh, Bobby Kertanegara. Kalau Bobby Kertanegara itu adanya di Kertanegara, bukan Istana Negara. Ini kan Istana Negara. Tuh kan Lang, bener apa kata aku? Oh gitu. Yaudah Pak, kita langsung ke Kertanegara aja ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sambil mencari arah menuju Kertanegara, sekalian saja kami menyusuri jalanan ibu kota. Tak terasa, kami berjalan sampai ke kota tua, teman. Kota tua bukan cuma tempat bersejarah, Bolangers. Tempat ini juga merupakan surganya jajanan di Jakarta. Wah, pas banget nih. Di depan kami ada yang jualan kudapan segar khas Betawi, selendang mayang. Bang. Aduh, mau selendang mayangnya dong. Yang 2 meter. 2 meter. Ya, 2 meter. Enggak bercanda misalnya. Berapa? 4. Pak, lihat. Buat abangnya. Oh, itu selendangnya. Dinamakan selendang mayang karena kue lapisnya berwarna merah, hijau, dan putih ini mirip seperti selendang. Sementara mayang artinya kenyal dan manis. Potongan kue lapis ini dinikmati pakai kuah santan dan sirup. Makin segar kalau ditambah es batu. Nah, kita cobain yuk. Yuk. Santannya gurih. Oh iya teman, menurut buku Pintarku, selendang mayang ini sudah populer sejak zaman penjajahan loh. Sama tuanya dengan bangunan-bangunan yang ada di kota tua ini. Makanya, kalau mampir ke sini, rugi banget kalau tidak mencicipi es selendang mayang. Gimana dia bilang kan? Kami memutuskan untuk mencari kendaraan umum saja agar lebih mudah sampai ke rumahnya Bobby. Untung saja di depan kami ada bajai yang sedang menunggu penumpang. Pak, Bapak tahu Kertanegara nggak? Hah? Itu Kertanegara, tempat kucingnya Pak Prabowo. Oh iya, tahu. Ya, tolong anterin sampai situ ya, Pak. Oke, yuk naik. Ayo. Yuhu! Meluncur! Ternyata seru juga ya berkeliling Jakarta naik bajai. Kendaraan roda 3 ini termasuk kendaraan legendaris Bolangers. Sudah populer di Jakarta selama kurang lebih 5 dekade. Sayangnya saat ini bajai semakin sulit ditemukan. Kendaraan ini mulai tergeser oleh transportasi yang lebih canggih. Loh, ini mah Jatinegara bukan di Kertanegara. Iya. Oh iya. Elah, udahlah biarin aja, tanggung. Kita kan di Jatinegara. Jatinegara itu kan pasar hewan. Gimana kalau kita sekalian cari teman buat si Oyen? Udah deh. Betul. Udah. Buat, yuk. Ayo. Cus, yuk. Benar juga kata Denny. Mumpung sudah sampai Jatinegara, sekalian saja kami keliling pasar hewan yang ada di sini. Begitu memasuki kawasan pasar, kami sudah disambut pedagang hewan di sepanjang jalur. Tak heran kalau Jatinegara juga disebut sebagai sentra pasar hewan di ibu kota. Ini loh, sama loh. Oyen warna apa? Kuning. Ini kuning. Nah, bener tuh ya. Ya bisa. Bisa. Nih, coba Pak, boleh lihat Pak. Nih, lihat nih, keluar nih.
permainannya sama-sama mirip-mirip kayak Oyen, tapi kan tetap aja. Haduh, kalau ularnya sebesar ini bisa bahaya buat si Oyen. Ular piton kan terkenal dengan lilitannya yang kuat. Biarpun sudah jinak, tapi aku tetap takut Oyen malah kenapa-kenapa nanti. Kenapa nggak bisa sih, Bang? Ya nanti kalau misalnya si Oyen dililit gimana? Jadi nggak bisa nih. Ya nggak bisa tetap, nggak cocok. Udah deh Pak, makasih ya Pak. Semakin masuk ke dalam pasar Jatinegara, ternyata isinya semakin komplit ya. Wah, dancer nih. Ini aja lang tuh lucu, sama-sama ada kumisnya kayak Oyen. Ya aku tahu ini lucu sama Imu, tapi yang tetap nggak bisa dong buat jadi temennya Oyen. Yang ada diserang lah. Hewan seperti tupai ini dinamakan sugar glider. Sesuai namanya, mamalia ini suka makanan manis dan bisa melayang di udara. Lucu juga ya kalau aku menambah peliharaan imut begini. Pak, emang ini cocok Pak sama kucing Pak? Dimakan ini sama kucing, nggak bisa dicampur. Tuh, Dimakan. tuh. Udah, taruh aja lah. Kasihan kalau dimakan. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Nggak bisa kan, ya cari yang lain lah. Bolangers, setelah tersasar ke Jatinegara, akhirnya kami memilih untuk berjalan kaki menuju Kertanegara. Lang, kita di mana sih ini? Kok nggak nyampe-nyampe sih kita? Apa kita nyasar? Udah, tenang. Aku kayak pernah lewat nih jalan ini. Iya. Nih, kita tinggal jalan lurus itu aja tuh. Lah, ini mah udah sampai BSD kok. Sampai BSD? Ah, BSD. Iya nih, bener nih. Di dalam mainannya seru banget nih, Lang. Mending kita main dulu ya nggak? Kita kan pengen ketemu Bobby nih, kesian si Oyen nunggu mulu. Udah nggak apa-apa, kita main dulu aja lah. Seru banget di sini. Yaudahlah, ayolah. Yaudahlah, suka-suka kalian lah, yuk. Waduh, ternyata kami salah rute lagi nih. Niat hati mau ke Jakarta Selatan, malah kebablasan sampai Tangerang Selatan. Daripada mengeluh, lebih baik kami bermain saja di taman ini. Wush, ternyata kencang juga ya laju bannya. Sekarang giliranku dan Dharma yang meluncur. Yuhu! Sepertinya Oyen juga menikmati permainan ini. Saat berada di atas ban, dia tidak memberontak sama sekali. Taman ini juga memiliki permainan halang rintang. Biarpun tidak tinggi, tetap saja terlihat menantang. Khusus untuk kami, hanya bisa bermain di level 1 saja. Cepat-cepat. Ayo. Rintangan yang kami lalui ini adalah jalur ban yang tergantung. Hap, hap. Satu persatu ban berhasil aku lalui. Yeay! Sedang asyik bermain, sepertinya Oyen malah mengantuk karena lelah bertualang. Sabar ya, Yen. Nanti juga ketemu kok sama Bobby. Tantangan selanjutnya adalah jalur berupa papan kecil. Tenang saja, aku sudah lihai menjaga keseimbangan kok. Begini doang sih, enteng. Setelah melalui beragam jalur rintangan, kami harus menyelesaikannya dengan Flying Fox. Yuhu! Seru sekali! Bolangers,
Sedikit lagi kami sampai ke tujuan nih. Kami sudah berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harusnya kami sudah dekat dengan Jalan Kertanegara, tempat kediaman Bobby. Bentar lagi kita ketemu Bobby. Wah, rumahnya banyak banget. Gede-gede lagi. Iya. Iyalah, namanya juga rumah Pak Presiden, pasti gede-gede. Tapi di antara yang ini, yang mana, Lang? Ya, lihat aja nanti yang paling gede, nanti juga ketemu. Lang, tapi ini udah bener Kertanegara tuh. Iya ya. Tapi yang mana ya? Jadi kita tanya orang aja ya. Yaudah, yuk. Ya. Tuh, bapaknya tuh. Gitu. Pak, misi kan, Bang nanya. Nah, ini kan saya punya kucing, namanya Oyen. Dia pengen ketemu sama kucing Bobby. Tempatnya di sini kan, Pak? Ya memang benar, kucing Bobby tinggal di sini. Cuman sekarang lagi kunjungan ke Istana Bogor. Bogor mah jauh, Lang. Ya, Lang, aku juga nggak bakalan boleh ke Istana Bogor sama ayah aku sama ibu aku. Ya, Yen. Sabarin. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Maaf ya Yen, kita masih belum bisa berjumpa dengan Bobby. Pegangan ya teman-teman. Oh iya, ada yang tahu tidak dengan kendaraan yang digunakan paman ini? Kami menyebutnya Edet, salah satu kendaraan modifikasi yang banyak digunakan oleh petani di desa kami. Edet memiliki banyak fungsi teman. Kalau di sawah, Edet bisa dihubungkan dengan alat bajak. Sementara di darat bisa berfungsi sebagai alat angkut hasil pertanian. Sampai juga di kebun pisang milik paman. Ya sudah kawan, langsung saja kita bantu paman ambil pisangnya. Ini sih, ini. Ini jauh tuh aja. Ya. Tuang juga apa ya? Pohon pisang tidak memiliki musim panen, tergantung dari buah pisang yang sudah siap ditebang. Untuk jenis pisang milik paman ini, yaitu pisang jantan teman. Pisang jantan adalah salah satu jenis pisang yang bisa diolah dan dikonsumsi langsung. Jenis pisang ini memiliki rasa yang sangat manis saat matang. Kita mulai tebang pohon pisangnya ya. Awas hati-hati paman. Setelah itu, ambil tandan pisang. Teman, Lampung memang dikenal sebagai penghasil pisang. Produksi pisang Lampung masuk peringkat ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Pisang merupakan salah satu jenis buah yang banyak diminati. Selain mudah ditemukan, harga buah pisang juga terjangkau. Ya. Coba ya, hijau. Awas, pegung, tahan, hati-hati. Sedang kena tanah. Balak kece. Ya. Nah, awas ya, sedang kena tanah ya. Ya. Awas, hati-hati. Nah, tepuk pada sana. Kita cari lagi yuk kawan. Hati-hati angkat pisangnya. Hasil pisang yang sudah kami ambil sepertinya sudah cukup. Ayo teman, kita bawa pulang ke rumah paman. Matau! Itu container. Ya, banyak ya. Buah pisang yang kami ambil tadi akan diolah menjadi salah satu produk UMKM yang ada di desa kami teman, yaitu tepung pisang. Produk tepung pisang ini sudah ada sejak tahun lalu. Ide ini muncul karena melihat banyaknya hasil pisang di sini. Proses dimulai dengan memisahkan pisang dari bagian tandannya ya teman. Lakukan sampai semua pisang siap. Lanjut, kukus pisang selama 4 menit. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit pisangnya nanti. Kemudian, kupas pisang dan potong tipis-tipis menjadi beberapa bagian agar lebih mudah saat penjemuran. Jemur potongan pisang di bawah matahari sampai kering.
Setelah itu, potongan pisang siap untuk digiling. Masukkan potongan pisang ke dalam mesin khusus sampai menghasilkan bulir-bulir tepung. Biar hasil makin maksimal, ayak tepung ya kawan, untuk memisahkan bagian halus dan yang masih kasar. Setelah tepung jadi, siap untuk dikemas dan dikirim ke sejumlah pembeli yang ada di Lampung. Siapa sailing boba? Paham gue boba, naan di gue es buah. Ayo, siapa yang suka minum boba? Ternyata tepung pisang juga bisa loh diolah menjadi salah satu campuran minuman kekinian. Boba ini akan kami campur dengan potongan buah segar, teman. Bahannya ada tepung pisang, tepung sagu, kental manis, sirup, buah naga, mangga, anggur, dan apel. Siapkan buah-buahan terlebih dulu ya. Kupas mangga, potong buah apel dan buah anggur. Sementara itu, kakak menyiapkan adonan bobanya. Alun-alun nan kelepungau. Yo, kamu nih. Tapi kawai panas nih di Java. Campurkan tepung pisang dan tepung sagu. Adoni teman. Siram dengan air panas secukupnya. Aduk adonan sampai tekstur berubah kalis. Oh iya, biar warna bobanya semakin cantik, jangan lupa tambahkan pewarna makanan, teman. Bulatkan adonan satu persatu. Usahakan jangan terlalu besar dan sama ukurannya. Kemudian rebus sampai matang. Aduh panas wah ini lang. Aduh. Masukkan boba ke dalam air mendidih sampai matang. Angkat dan siap diracik. Campurkan boba dengan buah potong. Tambahkan sirup, kental manis. Aduk sampai rata. Terakhir, campur dengan es batu. Wih, kelihatan segar es boba buahnya. Langsung saja kita seruput, teman. Es boba buahnya segar banget. Rasa manisnya bikin mata mermelek. Ditambah tekstur bobanya kenyal. Rasanya campur-campur. Ada manis, sedikit asam, dan menyegarkan. Bobanya banget ya. Teman ya. Betul lagi ya. Teman, campuran tepung pisang pada boba ternyata memang seenak itu. Teksturnya sangat lembut. Selain membuat olahan semakin enak, ternyata tepung pisang salah satu jenis tepung bebas gluten. Makanan bebas gluten biasa dikonsumsi sebagai salah satu cara menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan karbohidratnya juga baik untuk anak-anak sampai dengan dewasa. Jama-jama, naan kuti jadi tunggu gajah nih. Dinawat kutai naan boy ya. Boy kanan gajah di san. Makasih ya. Yo, bahkan lagi. Asyik, kakak memang terbaik. Terima kasih banyak ya, Kak. Akhirnya, waktu yang kami tunggu-tunggu tiba. Langsung saja kawan, kita antar pisangnya ke anak gajah. Ini Pak dibantuin. Ya. Nah, si bolang anu ngasih tuh si siapa? Ya. Yongki. Perkenalkan teman, ini dia salah satu anak gajah di Taman Nasional Waikambas. Namanya Yongki, sedangkan induknya bernama Soli. Yongki adalah anak gajah jantan yang baru berumur 8 bulan. Karena usianya masih bayi, jadi Yongki belum bisa mandiri. Kemana-mana selalu ditemani oleh ibunya. Yongki sangat menggemaskan ya. Lucu banget, lari sana sini. Iya, sabar ya Yongki. Tahu aja deh kalau kita bawain kamu makanan yang enak. Ayo, makan yang banyak Yongki. Ini hadiah spesial dari kami loh.
Wah, lihat, Yongkinya lahap sekali. Teman, untuk di kawasan pusat pelatihan gajah, setiap gajah termasuk Yongki dan ibunya selalu dalam pengawasan Mahout. Ini kalau bisa cuma cemilan aja, bukan makanan pokok. Kalau makanan pokoknya nanti rumput gajah. Ya. Biasanya, anak gajah baru belajar mandiri setelah berusia 3-5 tahun. Teman, pada habitatnya, gajah Sumatera hidup berkelompok yang dipimpin oleh betina. Teman, kata guruku, gajah bisa berumur sampai 70 tahun loh. Berat satu ekor gajah Sumatera bisa 3-6 ton. Sedangkan tingginya tergantung jenis kelamin. Gajah jantan bisa sekitar 3,2 meter. Sedangkan gajah betina 2,4 meter. Selain lucu, ternyata Yongki juga sangat aktif. Yongki tampak akrab dengan kami teman. Apalagi pas lihat pisang yang ada di tangan kami. Tapi ingat, kata Paman Mahout, induk gajah lumayan sensitif. Jadi, kita harus hati-hati saat berinteraksi dengan anak gajah. Jangan sampai induk gajah mengira kita bisa membahayakan Yongki. Makan. Nah, gila. Satu ekor gajah dewasa bisa menghabiskan makanan sebanyak 150 sampai 200 kg dalam sehari loh. Pantesan gajah bisa segede ini. Sehat-sehat ya Yongki. Setelah memberi pakan gajah, kami berkesempatan mengunjungi rumah sakit khusus gajah. Rumah sakit gajah ini satu-satunya di Indonesia loh. Gak hanya makanan saja teman yang menjadi perhatian di Taman Nasional Waikambas. Kesehatan gajah juga sangat penting. Pengecekan rutin gajah selalu dilakukan oleh Mahout. Kemudian diteruskan ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter dan tim medis. Pengecekan rutin yang dilakukan oleh bibi dokter biasanya dibagi menjadi beberapa jenis teman. Seperti pengecekan fisik, fungsi pencernaan, dan lainnya. Oh iya, kalian tahu tidak fungsi dari beberapa bagian tubuh gajah yang sering kita lihat? Pertama, ada belalai teman. Belalai berfungsi sebagai indera penciuman yang digunakan gajah untuk mengambil benda. Layaknya tangan manusia untuk minum, menyentuh, meraba, dan bernafas walau tubuh terendam air. Kemudian ada gading. Gading digunakan untuk berbagai hal seperti menggali, mengangkat benda, mengupas kulit kayu, dan sebagai alat melindungi diri. Terakhir, kuku gajah. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku bagian depan dan 4 kuku bagian kaki belakang. Perawatan kuku gajah rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan kuku dan kaki gajah. Balap ya, sehat ya. Keseruan kami dengan gajah Sumatera belum selesai. Kami berkesempatan ikut Paman Mahout mandi bersama Yongki dan ibunya. Ayo, siram kawan. Yongki sepertinya senang sekali mandi bareng kami. Apalagi pas diusap-usap bagian tubuhnya. Segar ya Yongki. Kegiatan memandikan gajah ini memang rutin dilakukan teman. Terlebih setelah seharian mereka beraktivitas. Biasanya gajah mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Memiliki kulit yang tebal, gajah memang suka menghabiskan waktu di perairan. Teman, gajah merupakan hewan yang banyak menghabiskan kegiatan di malam hari. Tetapi, di sini mereka dilatih untuk beraktivitas di siang hari, sementara malam hari gajah-gajah ini istirahat. Untuk lokasi mandi gajah, ada tempat khususnya teman.
yaitu berupa danau dengan perairan yang tenang. Setelah mandi, biasanya gajah-gajah ini akan diantar ke kandang masing-masing. Pusat pelatihan gajah Taman Nasional Waikambas dibuka untuk umum loh. Taman Nasional ini sekarang mengusung konsep baru loh, dengan lebih mengedepankan wisata ramah gajah teman. Jadi tidak ada tunggang gajah maupun atraksi seperti sepak bola gajah. Tapi tenang, kalian masih bisa kok foto, kasih makan, berkelana, susur sungai, dan mandi bersama gajah. Gimana? Tertarik kan liburan bareng gajah-gajah Sumatera ini? Semoga saja gajah-gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini habitatnya terus bertahan ya.